Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihartati. Saya mahasiswa STKIPN UI Indramayu, Prodi PGSD semester 5. Kali ini saya akan membuat video simulasi pembelajaran tentang bentuk dan fungsi bagian tumbuhan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konsep dasar biologi untuk SD yang diampu oleh Pak Asrizal Wahdan Wilsa MPD. Langsung saja kita simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Oke, udah siap untuk belajar? Oke, udah siap ya? Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang ibu mau tanya, masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Masih ingat? Tentang apa yo? Iya, betul, tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada apa aja? Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Iya, pintar. Hari ini kita akan belajar bentuk dan fungsi bagian tumbuhan. Ada yang tahu nggak bagian-bagian tumbuhan itu apa aja? Iya, pintar. Ada akar, lagi ada batang, pintar. Ada daun. Iya, hebat ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada akar. Nah, kalian tahu nggak akar itu apa? Iya, pintar, hebat. Akar yaitu bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Nah, ada bagian-bagian akar. Yang pertama yaitu batang akar. Yang kedua, cabang akar. Yang ketiga, rambut akar. Dan yang keempat, ujung akar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akar. Yang pertama ada akar tunggang. Akar tunggang terdiri dari satu akar yang berukuran lebih besar. Ukurannya besar ya. Nah, dari satu akar besar itu tumbuh cabang-cabang akar yang berukuran lebih kecil. Tanaman yang memiliki akar tunggang pada umumnya merupakan golongan dikotil atau biji berkeping dua. Contoh tanamannya yaitu ada pohon mangga, pohon jeruk, dan juga pohon jambu. Yang kedua yaitu akar serabut. Akar serabut berbentuk serabut yang berukuran kecil-kecil. Akar serabut tidak memiliki akar utama. Jadi ukuran akar satu dengan akar yang lainnya yaitu relatif sama. Tanaman yang memiliki akar serabut umumnya golongan monokotil atau biji berkeping satu. Contoh tanamannya yaitu padi, pohon kelapa, dan juga rumput. Selanjutnya yaitu fungsi akar bagi tumbuhan. Yang pertama, memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga yaitu tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya seperti tanaman singkong dan tanaman ubi. Bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang muncul di permukaan tanah. Nah, batang itu tempat menempelnya daun, bunga, dan buah. Bagian batang yaitu yang pertama ada epidermis atau lapisan luar. Yang kedua yaitu ada jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada kambium. Kambium berfungsi untuk pertumbuhan batang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis batang. Yang pertama ada batang dikotil atau batang biji berkeping dua. Nah, ciri dari batang biji berkeping dua ini yaitu adanya kambium. Kambium itu berfungsi untuk
memperbesar batang. Contoh dari tanaman biji berkeping dua batangnya yaitu pohon mangga, pohon jambu. Nah, yang kedua yaitu batang monokotil. Batang monokotil ini punya ciri tidak mempunyai kambium, jadi batangnya itu tidak dapat membesar. Contoh dari batang monokotil ini yaitu tanaman padi, tanaman tebu, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada jenis batang yang lain seperti batang basah, batang kayu, dan batang berumput. Contoh dari batang basah yaitu tanaman bayam. Contoh dari batang berkayu yaitu beringin. Contoh dari batang berumput yaitu padi. Fungsi batang bagi tumbuhan yaitu yang pertama sebagai penyongkong berdirinya tumbuhan. Yang kedua yaitu sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga yaitu sebagai pengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun. Yang keempat yaitu menyebarkan makanan dari daun menuju ke bagian tumbuhan lainnya. Yang kelima yaitu sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya seperti tanaman tebu. Bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu daun. Daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Nah, dalam daun itu terdapat klorofil atau zat hijau daun. Nah, daun tumbuh dan menempel pada bagian batang pohon. Pada tanaman yang memiliki daun lengkap, daun terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Contoh dari daun lengkap yaitu daun pisang. Ada juga daun yang tidak lengkap, yaitu hanya memiliki tangkai daun dan helai daun saja. Contohnya yaitu daun jeruk. Berdasarkan tulang daunnya, daun dibedakan menjadi daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan daun sejajar. Contoh dari daun menyirip yaitu daun mangga. Contoh dari daun menjari yaitu daun singkong, daun pepaya. Contoh dari daun melengkung yaitu daun sirih. Dan contoh dari daun sejajar yaitu daun jagung. Fungsi daun bagi tumbuhan yaitu yang pertama sebagai tempat terjadinya fotosintesis atau pembuatan makanan. Yang kedua yaitu sebagai alat pernapasan tumbuhan. Yang ketiga yaitu terjadinya penguapan pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang tumbuh dan menempel pada batang. Bunga merupakan perhiasan tumbuhan dan juga sebagai tempat reproduksi tumbuhan. Bagian-bagian bunga yang pertama yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup dari serangan serangga. Yang kedua yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan hiasan dari seluruh bagian bunga. Mahkota bunga memiliki warna yang menarik dan indah. Mahkota bunga berfungsi untuk melindungi putik sari dan benang sari sampai proses penyerbukan. Bagian yang selanjutnya yaitu ada benang sari dan putik bunga. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bagian tumbuhan dan putik yaitu alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah, di dalam putik bunga itu terdapat bakal buah yang terletak di bagian dasar bunga. Fungsi bunga pada tumbuhan yaitu yang pertama sebagai perhiasan tumbuhan dan yang kedua sebagai alat reproduksi tumbuhan. Bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari
bunga. Nah, buah itu terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Biji berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru. Jadi bijinya ditanam, nanti muncul tumbuhan yang baru. Sedangkan daging buah berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Nah, sampai sini materinya anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, sekarang kalian mengisi tabel ya. Tabel bagian-bagian tumbuhan. Nomor 1 itu contohnya, itu pohon mangga. Itu akarnya akar tunggang. Kemudian batangnya batang dikotil karena bijinya berkeping 2. Dan daunnya itu bentuk tulangnya menyirip. Nanti kalian isi ya. Yang selanjutnya bisa dipahami anak-anak? Apakah sudah semua mengisi tabelnya? Oke, sudah semua. Sekarang Ibu ada tugas lagi buat kalian, yaitu amati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian ya. Lalu kalian catat. Boleh dibikin tabel juga kayak tadi Ibu boleh. Nah, nanti setelah itu kalian hasil dari pengamatan itu kalian kirim di WhatsApp grup ya, grup kelas kita. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Nah, sampai sini materi hari ini. Jadi, kesimpulannya pada pembelajaran kali ini yaitu bagian-bagian tumbuhan ternyata saling berkaitan ya, dan juga mempunyai fungsinya masing-masing. Tumbuhan juga bermanfaat buat kita karena hasil fotosintesis tumbuhan itu merupakan gas O2 atau oksigen yang dihirup oleh kita. Jadi, kita harus merawat tumbuhan dengan baik, jangan sampai merusak tumbuhan. Bisa dipahami anak-anak? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video simulasi pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.